Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam akal sehat dan hati nurani yang bersih. Ya, tentunya kali ini saya akan sedikit memberikan sebuah edukasi ataupun motivasi yang dimana eh, kali ini kebanyakan hal dan yang luar biasa itu seperti ini. Dan banyak orang yang takut salah dan banyak orang yang takut gagal. Sedangkan kesalahan dan kegagalan adalah sebuah pembelajaran ataupun gerbang awal ketika kita ingin menuju sebuah kesuksesan. Nah, tentunya banyak orang hari ini berbicara tentang salah, berbicara tentang kesalahan. Sedangkan orang lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Apakah dirinya sangat salah? Apakah dirinya berbuat salah yang begitu banyak dan sampai rezekinya pun terhambat sedikit pun? Dan banyak orang yang sibuk menghalang-halangi rezeki. Sedangkan orang lupa gitu siapa yang memberi rezekinya. Dan begini loh. Dan ternyata banyak hal yang telah terjadi dan banyak hal yang telah terbukti bahwasannya begini. Banyak dan ketika pun ada orang yang sedang tenggelam, kita bukan teriak-teriak. Ada yang tenggelam, ada yang tenggelam. Kita tolonglah kalau semisal gitu. Karena jangan sampai ketika ada orang yang salah, kalian sibuk menyalahkan orang. Kalian berkaca terlebih dahulu. Kalian sebenarnya sudah benar atau masih jauh daripada kata benar? Seharusnya seperti demikian. Nah, lalu ketika kalian ingin menyalahkan orang lain, ketika kalian ada orang atau objek yang salah, terus kalian salahkan, terus kalian justification bahwa itu contoh objek yang buruk, bahwa itu contoh objek vital yang sangat tidak logis, tetapi sedangkan kalian sendirilah yang tidak logis. Kalau seperti itu bagaimana? Nah, jadi seperti ini secara logika, mindsetnya coba diubah, jangan pakai mindset kuno, mindset yang tetap, mindset stagnan, mindset konstan. Kita pakai mindset yang tumbuh. Nah, demikian seperti ini contohnya ya, saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, ketika kalian disalahkan, berarti ada peningkatan sedikit value. Bahwasannya ketika kalian salah terus kalian disalahkan, ada sedikit peningkatan value. Berarti kalian bisa memandang mata seseorang, bisa memandang mata dunia, bahwasannya banyak hari ini orang yang sibuk memperhatikan kalian secara value begitu. Dan apresiasi kalian, kalian berterima kasihlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang memberikan kalian sehat, Tuhan yang memberikan kalian apa? Tuhan yang memberikan kalian pikiran dan kalian memberikan sebuah keberanian kalian untuk berbicara, untuk berpublic speaking secara opinion. Nah, gitu. Lalu gini, ketika kita terus disalahkan oleh seseorang, kita jangan mengedon, kita jangan jatuh, tapi kita harus bangun demikian itu untuk apa? Untuk kita buktikan bahwasannya di sini ketika kita disalahkan secara terus menerus berkesinambungan, kita lihat paradoks dunia, bahwasanya dunia itu berputar. Dunia berputar, dan ini jokesnya gini nih, gimmicksnya gini coknya. Ketika dunia berputar, pantesan dunia berputar jokesnya gini. Dunia itu berputar. Pantesan aing liar. Dan seseorang terlalu kaku dan tidak fleksibel untuk menanggapi sebuah perihal dunia, namun mereka lupa gitu. Mereka bersembunyi dalam ayat-ayat Quran, mereka bersembunyi dalam selimut-selimut kemudian mereka bersembunyi dalam hal-hal yang terlalu terdogmatis, tapi mereka lupa makna dari Tuhan sendiri itu apa, makna dari Quran itu sendiri apa kalian ataukah makna dari keyakinan itu apa, makna dari agama itu apa. Yakinkanlah pada dirimu ketika kamu bertuhan, dan buktikanlah kepada Tuhanmu bahwa Tuhan itu apa, bahwa Tuhan itu di mana, bahwa Tuhan itu seperti apa, bahwa amalan apa yang kamu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kamu menjelaskan bahwa saya akan memberikan surga kepada kalian, sedangkan surga dan neraka itu milik Tuhannya. Demikian gitu loh. Nah, balik lagi kepada problematika yang pertama, yaitu kesalahan dan kebenaran. Kesalahan dan kebenaran itu tidak ada sebenarnya dalam konteks kehidupan. Yang ada, kebenaran didominasi oleh validasi-validasi yang buta, oleh validasi-validasi yang belum jelas kebenarannya, namun secara harfiah bisa diterima oleh akal sehat. Gitu. Jadi begini,
Misalkan saya berasumsi betul dan saya dibetulkan oleh sekitar 10 ataupun 20.000 orang. Nah, asumsi saya karena diterima oleh akal sehat, maka diyakinkanlah bahwa saya ini betul, dan ada 50.000 orang bahwa asumsi saya itu salah ataupun keliru. Ya ibarat kata kita langsung konkretkan ya tidak, dan 50.000 ataupun 100 juta orang berkata tidak kepada saya, ya berarti tidak akan divalidasi secara penuh, begitu loh, gampangnya seperti itu. Dan ketika ada orang yang tidak satu pandangan dengan kita, kan Islam sudah mengajarkan 4 madhab, lantas kita harus berbicara demikian apa? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhannya? Dengan cara kita sendiri, dengan cara kita masing-masing. Sudah jelas dalam firman Quran ada, dalam hadis sudah ada, yang tidak bisa di-PK redaksinya, sedangkan dalam buku bisa direkayasa. Regulasi secara hal-hal apapun bisa direkayasa, karena aturan itu sifatnya mengikat, namun bisa ada perubahan di kemudian hari. Baca poin 1, poin 2, poin 1 menetapkan poin 1 memastikan bahwa mempertimbangkan dan seterusnya, mengingatkan dan seterusnya, menetapkan hal-hal yang di sini diatur, hal-hal yang diatur, misalkan redaksinya seperti ini, hal-hal yang diatur di kemudian hari bisa dirubah kembali, namun secara Quran tidak bisa. Siapa yang mau merubahnya? Berarti sudah jelas dong di sana. Hanya jangan ada yang keliru. Coba kalian jangan terlalu kaku dengan hal-hal yang bersifat objek lain. Ketika kalian berhal-hal objek lain dan kalian memperlihatkan sebuah objek itu, tanyakanlah kepada pikiran kalian, yang salah itu kalian atau siapa, gitu. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa ketika kalian berbicara kan itu salah, bahwa kalian ketika berbicara kan itu keliru, bahwa kalian ketika berbicara kan itu konkret. Namun kalian pelajari dulu ilmunya, pelajari dulu adabnya, pelajari dulu ridhonya. Nah, ketiga itu sudah menjadi fondasi utama, lalu kalian ambillah, petiklah satu dari per 1, per 3, per 4, per 5, per 6 apa yang akan kalian ambil, begitu. Ingat, jangan sampai orang-orang mahasiswa, khususnya orang-orang mahasiswa dimanapun kalian berada, orang-orang yang punya gelar sarjana teknik, orang-orang yang punya gelar sarjana pendidikan, orang-orang yang punya gelar sarjana hubungan politik, orang-orang yang punya gelar sarjana hubungan internasional, orang-orang yang punya gelar semuanya. Saya bukan mengajari, ini sharing saja. Jangan sampai gelar kalian untuk menjustification atau mengajari orang lain. Saya camkan itu. Kenapa demikian? Karena ketika kalian ingin mencoba menjustification orang lain, berarti kuliah kalian gagal, sarjana kalian gagal. Karena apa? Kuliah tidak mengajarkan kalian untuk menyalahkan orang lain, tapi kuliah mengajarkan untuk kalian mencari ilmu bagaimanapun caranya. Terima kasih. Salam akal sehat, salam hati nurani yang sehat. Paham?